Tuhan mau hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita harus sadar bahwa semua, dengar baik, semua yang kita perlu, semua yang kita butuh di bulan November, setiap harinya Tuhan sudah sediakan. Yang percaya bilang amin. Amin. Bahkan semua harganya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Artinya apa yang kau perlu, kau butuh, sudah ada di hidupmu di bulan ini. Amin. Tapi banyak orang Kristen seringkali tidak menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Bukan Tuhan tidak menyediakan, Tuhan sudah menyediakan. Tapi banyak orang Kristen kehilangan kemenangan yang Tuhan mau ada di hidupnya. Maka saya menyebutnya dalam hidup ini kita membutuhkan game changer. Kita butuh pengubah situasi. Kalau saudara nggak ngerti game changer kayak gimana, ya kalau saudara suka nonton bola pasti ngerti. Kalau satu tim kemudian main dan kemudian sampai babak kedua main, udah menit 70, biasanya sepak bola kan sampai menit ke berapa? 90 ya. Menit 70 mainnya masih gitu-gitu aja. Biasanya pelatih akan memikirkan harus ada pergantian pemain agar situasinya berubah. Harus ada game changer agar bisa masukin gol. Maka dalam hidup ini yang jadi game changer di hidupmu, supaya engkau ngalamin kemenangan untuk apa? Atau menerima apa yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Dan Tuhan sudah sediakan buat hidupmu supaya itu jadi ada di hidupmu. Engkau perlu yang namanya imajinasi. Perlu apa? Imajinasi. Daya hayal. Jangan anti. Karena Tuhan yang ciptakan imajinasi. Imajinasi bukan fantasi yang memikirkan ada gajah yang punya sayap gitu ya. Kadang-kadang kita mikir imajinasi itu kayak hayalan gajah punya sayap, gajah terbang. Oh kelihatan tuh di pikiran. Imajinasi bukan sesuatu yang sulit, yang tidak pernah kau lakukan. Tiap hari bahkan sering kau lakukan imajinasi. Kalau saudara pergi ke mall, ada yang suka ke mall di sini? Ya semuanya suka ya. Habis belanja, kemudian selesai belanja, mau ke parkiran. Saudara sedang menggunakan imajinasimu. Mungkin anakmu atau keluargamu tadi parkir di mana ya? Kalau engkau yang bawa mobil dan kau lihat parkiran, engkau akan ingat. Oh iya, yuk kita jalan. Tadi parkir di B1. Di sebelah kanan. Saudara bisa melihat mobilmu ada di mana, padahal saudara masih di lantai 2 mall itu. Mobilmu ada di basement. Tapi saudara udah gunakan imajinasimu untuk menuju ke mobilmu. Tapi kau udah lihat mobilmu ada di mana, ngerti ya? Nah saudara sering gunakan imajinasi. Bahkan kalau saudara mau ke suatu daerah, kemudian saudara pergi beberapa kali ke daerah itu, lalu udah lama setahun mungkin gak ke situ, lalu saudara mau ke situ lagi. Baru berangkat saja saudara akan gunakan imajinasimu. Oh nanti jalannya keluar dari tol ini, masuk tol ini, nanti keluar dari tol ini. Saudara belum ada di jalan itu, tapi saudara sudah jalan duluan di pikiranmu. Imajinasi adalah kemampuanmu untuk melihat sesuatu di dalam batinmu yang belum ada mungkin secara kasat mata. Tuhan mau kau bisa melihat berkat yang mungkin belum kelihatan di tanganmu hari ini, tapi Tuhan sudah bayar itu di atas kayu salib. Tuhan mau kau bisa melihatnya di pikiranmu. Sepanjang November ini apa yang kau perlu sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Maka imajinasi adalah game changer. Itu adalah rangkaian dari sebuah iman. Yesus sering berkata, imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu memberkati. Maka bicara tentang iman, itu bicara tentang apa yang kau lihat di pikiranmu. Ibrani 11 ayat yang pertama, versi firman Allah yang hidup. Rekan saya Pak Bari akan bacakan buat kita. Ibrani 11 ayat yang pertama, FHYH, silakan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Sebentar, iman adalah keyakinan. Yuk baca sama-sama. Apa yang kita inginkan akan terlaksana. Yang percaya bilang amin. Amin, akan terlaksana bulan ini. Amin. Yuk lanjutkan sama-sama Pak Bari baca. Iman ialah kepastian bahwa sudah menantikan, yang kita harapkan
sudah menantikan kita. Lanjut. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi iman itu adalah melihat dulu di pikiran dan nanti akan lihat di alam nyata. Amin. Iman itu juga bicara imajinasi. Dan imajinasimu itu punya kuasa. Ayatnya bilang begini, yuk kita baca sama-sama di bagian yang kedua, iman ialah kepastian. 2, 3. Iman ialah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Jadi apa yang kita harapkan sudah ada atau belum? Menurut ayat ini, sudah ada, amin. Tapi belum terlihat. Tapi kita harus bisa lihat di pikiran kita, amin. Sudah ada. Jadi uang untuk bayar utang bulan ini sudah ada belum? Sudah ada, amin. Kita harus bisa lihat di pikiran kita. Memang mungkin belum ada di tangan kita, tapi sudah tersedia. Dari mana? Dari Yesus yang sudah korban di atas kayu salib buat kita 2000 tahun yang lalu, amin. Dia sudah mengubah kutuk jadi berkat di atas kayu salib karena kasihnya. Dia sediakan apa yang kita butuh, kita perlu di atas kayu salib. Tuhan mau kita bisa melihat itu. Bilang kanan kirinya, imajinasimu ada kuasa. Amin. Bahkan Tuhan perlu turun untuk mengacau balaukan bangsa itu ketika mereka mau bangun menara Babel. Karena Tuhan berkata seperti ini. Kejadian 11 ayat 6b. Coba boleh Pak Bari. Kejadian 11 ayat 6b. Sekarang apapun yang mereka rencanakan untuk dibuat, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baca sama-sama 2, 3. Sekarang apapun yang mereka rencanakan untuk dibuat, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Oke, kalimat sederhananya gini. Apapun yang mereka rencanakan terjadi gitu ya. Apapun yang mereka rencanakan terjadi. Kata rencana bahasa aslinya. Next slide. Rencanakan bahasa aslinya zaman. Yang artinya apapun yang mereka bayangkan terjadi. Wow. Tuhan yang bilang. Bukan pendeta Mario yang bilang. Apapun yang mereka bayangkan terjadi. Jadi pikiranmu, jadi imajinasimu menciptakan kenyataan di hidupmu. Amin. Tuhan mau Abraham punya anak. Padahal dia udah tua. Dan Sarah udah menopause, udah tua juga. Udah gak mungkin punya anak. Karena Abraham ngeluh dan bilang, Tuhan, aku gak punya anak, harta yang banyak ini aku wariskan buat bujangku saja. Lalu Tuhan bilang, enggak. Kamu akan punya anak. Abraham udah lihat anaknya hari itu? Belum. Tapi kalau Tuhan bilang akan punya anak gak? Punya. Tapi udah dia lihat? Belum. Gimana supaya dia lihat jadi kenyataan? Butuh game changer. Dia harus bisa melihat di pikirannya. Makanya Tuhan ajak Abraham, oke. Kalau kamu masih ragu, yuk keluar. Keluar dari tendamu dan lihat ke langit di malam itu. Lalu Tuhan bilang apa? Hitunglah bintang-bintang di langit. Oke, saya ajak saudara sekarang berimajinasi jadi Abraham. Dibawa Tuhan suruh keluar di malam hari, lihat bintang dan hitung banyaknya bintang. Lalu Tuhan bilang apa? Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan lagi bantu Abraham untuk apa? Untuk melihat banyaknya keturunannya. Di mana lihatnya? Di imajinasinya. Orang yang dilihat apa? Bintang. Tuhan bilang hitung pasir. Demikian nanti banyaknya keturunanmu. Yang dia lihat pasir. Tapi Tuhan ajar dia berimajinasi. Melihat dia akan punya anak. Dia akan punya keturunan yang banyak. Apa yang terjadi? Beberapa waktu ke depan kemudian istrinya ngandung dan punya anak. Ini rekan saya nih, Pak Bari tadi baru cerita. Pak, saya ingat Pak kejadian. Saya diantar dia nih kalau tiap minggu nih jalan. Pakai mobil apa namanya mobilnya? Innova Reborn ya. Innova Reborn. Tapi Pak Bari itu pengen itu dari 2017. Bahkan dia foto. Tadi kasih lihat WA-nya, dia foto. Ada fotonya 2017. Bahkan plat mobilnya sama kebalikan. Yang 2017 platnya berapa? 1283. Yang sekarang? 1382.
7 tahun yang lalu ya? Yang dia lihat 7 tahun yang lalu. Istrinya bilang gini, enggak, nanti kita pasti punya. Istrinya ajak Pak Bari melihat itu pasti jadi milik kita. Makanya difoto. Dan sekarang mobilnya Innova Reborn, kejadian. Abraham lihat dulu di pikirannya. Keturunannya banyak. Dan akhirnya istrinya ngandung. Kemudian apa yang terjadi? Lahirlah Ishak. Dia gendong itu anak. Oke, saya kasih contoh lagi. Gideon diserang pasukan yang banyak. Kita tahu dikurangin pasukannya 300 orang, singkat cerita. Lalu Tuhan bilang, dengan 300 orang ini, di Hakim-Hakim 7 nanti saudara baca ayat 9. Dengan 300 orang ini, aku telah menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Peperangan udah dimulai? Belum. Udah ada kemenangan? Belum. Tapi Tuhan mau Gideon mengalami kemenangan. Gimana caranya? Tuhan bilang gini, kalau kamu masih takut pergi ke depan perkemahan musuh. Dia ajak bujangnya berdua pergi ke depan perkemahan musuh. Lalu di depan perkemahan musuh ada musuh yang sedang berbincang-bincang satu dengan yang lain. Yang satu bilang begini, tadi malam aku mimpi. Dan Gideon mendengarkan perkataannya. Tadi malam dia mimpi. Lalu dia cerita, mimpinya seperti ini. Mimpinya adalah aku lihat roti bundar besar terguling-guling dan menghancurkan semua perkemahan kita. Oke, kalau saudara jadi Gideon, apa yang terjadi pada saat itu? Berarti saudara sedang membayangkan mimpinya kayak gimana, betul? Betul? Gideon lihat itu di pikirannya. Lalu temannya bilang begini, tidak lain itu pasti pedang dari Gideon bin Yoas yang akan menghancurkan kita. Gideon belum perang, Tuhan mau dia menang, tapi Tuhan mau dia lihat kemenangannya dulu di pikirannya. Amin. Jadi pikiranmu, imajinasimu ada kuasa. Dan beberapa saat kemudian kita tahu Gideon ajak pasukannya, kemudian lawan 300 lawan 300 ribu dan mengalami kemenangan. Saya mau bilang kemenangannya terjadi bukan ketika peperangan itu terjadi. Kemenangannya dimulai dari pikirannya. Makanya iblis coba mengecoh saudara. Karena dia tahu imajinasimu, pikiranmu itu bisa menciptakan hidupmu. Coba kita buka dulu Amsal 4 ayat 23. Ini ayat yang sering kita baca dari Good News Translation. Proverb 4:23 GNT. Silakan Pak. Be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Kita baca sama-sama. Be careful how you think. Hati-hati imajinasimu. Your life, hidupmu dibentuk dari imajinasimu. Iblis coba mengalihkanmu dari lihat janji Tuhan kepada lihat masalah. Ingat orang Israel, Tuhan bilang gak selamanya di padang gurun. Karena aku gak bawa kamu untuk keliling-keliling padang gurun. Aku bawa kamu untuk masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi sebelum masuk di tepi Kanaan, Tuhan suruh Musa pilih 12 orang. Satu orang dari satu suku, 12 suku mereka semua. Untuk lihat dulu, mewakili satu suku. Satu orang aja lihat dulu. Seperti apa tanah Kanaan? Seperti Ulangan 6 ayat 10-11 kah yang Tuhan bilang? Lalu pulang kasih kabar supaya 2 juta orang yang lain bisa melihat indahnya tanah Kanaan. Bukan dengan mata fisik tapi di pikiran mereka. Karena Tuhan akan bawa masuk mereka. Sebelum mereka masuk, mereka harus masuk dulu di pikirannya. 12 lihat. Betul seperti yang Tuhan janji. Tanahnya berlimpah susu dan madu. Udah ada bangunan-bangunan besar yang berisi barang-barang baik yang tidak kamu isi. Kamu akan isi rumah itu, kata Tuhan. Udah ada sumur yang tidak kamu gali, yang airnya banyak, dan kamu akan minum dari sumur itu. Udah ada tanaman-tanaman yang buahnya besar-besar yang tidak kamu tanam, aku akan bawa kamu masuk ke sana untuk menikmati. Celakanya 12 pulang, yang 10 gak disuruh Tuhan lihat penduduk asli. Tuhan suruh ceritain tentang tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tanah Kanaan yang subur. Mereka ceritakan di sana ada penduduk asli, kaya raksasa, tinggi-tinggi. Tuhan gak suruh mereka lihat itu.
Dan hari ini godaan yang sama terjadi di hidup kita. Tuhan janji, Tuhan pasti pelihara kita. Burung pipit saja dipelihara, tidak menabur, tidak menuai. Apalagi kamu lebih berharga dari burung pipit, kamu pasti dipelihara. Tapi iblis akan kasih lihat kita, tapi kamu gak punya kerja. Tapi kamu lagi susah, dunia lagi susah hari ini, kerjaan lagi sulit hari ini. Tuhan gak suruh kamu lihat itu, Tuhan suruh lihat kamu janji Tuhan. Sebelum kamu menikmati janji Tuhan secara nyata, kamu harus bisa lihat dulu di pikiranmu. Dan yang 10, malah lihat tantangan, lihat kesulitan. Apa hasilnya? Mereka takut. Waktu takut mereka apa yang terjadi? Mereka lihat kekalahan. Mereka bilang kita seperti belalang. Nanti diinjak-injak mati. Dan apa yang terjadi? Nanti sudah baca kisahnya. Apa yang terjadi? Mereka yang bilang kita seperti belalang diinjak-injak mati, mereka mati. Nanti baca di bilangan 13, bilangan 14. Ketika mereka mau masuk, mereka mati. Iblis tahu bagaimana menghancurkan kita anak-anak Tuhan. Dengan cara mengalihkan pikiran kita. Waktu mau mulai bisnis, bukan lihat janji Tuhan, jalanmu berhasil dan beruntung. Tapi iblis akan bilang, lihat dulu, kemarin gagal, lu mau bisnis lagi. Kemarin gagal. Iblis akan bawamu melihat yang lain. Imajinasimu seperti film bioskop. Bahkan dia akan bawa kita melihat hal yang salah di tangan kita. Karena Hawa digoda lewat lihat tuh buahnya menarik untuk dimakan. Tapi hari ini kita lihat TikToknya menarik untuk didengerin. Padahal isinya keluhan. Wah, bangsa ini susah, banyak koruptor. Gimana kita mau maju? Gimana kita bisa hidup enak? Akhirnya kita ngeluh. Waktu kita ngeluh, kita khawatir, kita cemas. Kita lagi masukin sampah di pikiran kita. Your life is shaped by your talk. Hidupmu jadi, tanda kutip ya, sampah. Jadi pengkritik, jadi orang yang protes-protes, jadi orang yang ngeluh-ngeluh. Your life is shaped by your talk. Jadi seret rezekinya. Kenapa? Karena gagal menjaga imajinasinya. Mamanya pendeta Joel Osteen. Ada yang tahu pendeta Joel Osteen? Ada, nanti saudara searching lah. Mamanya umur 40 tahun, divonis kanker, divonis usianya 6 bulan lagi. Dalam kesaksiannya dia bilang waktu divonis itu gentar juga. Karena dia memang melihat tubuhnya lemah. Terkapar di tempat tidur rumah sakit. Waktu mendengar itu, dia tahu dia butuh game changer. Dia butuh apa? Pengubah situasi. Tadi kita baca game changernya apa? Imajinasi. Jadi dia harus bisa lihat dia disembuhkan. Dia harus bisa lihat bahwa dia sehat. Gimana caranya? Dia suruh anak-anaknya kumpulin foto mama waktu senyum, waktu ketawa. Kalau ada waktu cemberut, buang. Akhirnya anak-anaknya kumpulin fotonya. Dan mamanya suruh anak-anaknya tempel di sekeliling kamar rumah sakit ini. Mamanya Joel Osteen lihat fotonya lagi ketawa, fotonya lagi sehat. Dia melihat dia disembuhkan, dia sehat di pikirannya. Dokter bilang umurnya 6 bulan lagi. Dia baru saja pulang ke rumah bapak bulan Juni 2025, umur 91 tahun. Sebelum dia sehat, dia lihat dia sehat di pikirannya. Iblis akan serang pikiran kita supaya kita nggak lihat janji Tuhan. Iblis akan serang pikiran kita supaya kita lihatnya lagi susah bangsa ini, lagi sulit jualan. Iblis akan bawa kita melihat yang lain karena iblis nggak mau kita menerima dan membayangkan apa yang Tuhan janjikan. Lihat janji Tuhan di pikiran kita dan lihat janji Tuhan di kenyataan hidup kita. Tapi saya percaya saudara dibawa ke tempat ini supaya tipu daya iblis dibongkar. Amin. Supaya mulai hari ini engkau bisa mengganti setiap pikiran. Slide sebelum ini. Supaya engkau bisa mengganti setiap pikiran kekhawatiran dengan imajinasi iman. Setiap kali ada film yang ditayangkan oleh kekhawatiran tentang ekonomi hari ini, film tentang kelaparan, kita akan
tayangkan di pikiran kita film tentang janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, bahkan kita gak akan kelaparan karena Yesus sudah miskin di atas kayu salib supaya kita gak kekurangan. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Ganti kekhawatiran dengan imajinasi iman dan lihat bagaimana hari hidupmu berubah menjadi hari penuh mujizat dan kasih Tuhan. November ini Tuhan sudah sediakan apa yang kamu butuh. Dalam arti lain, lihat dirimu mulai hari ini sebagai orang yang ditolong Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang dibela oleh Tuhan. Amin. Yang dibukakan jalan oleh Tuhan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Karena kita tahu sekarang peperangannya dimulai dari imajinasi kita. Kita harus kuasai medan peperangannya. Amin. Berarti ada di mana peperangannya? Di pikiran. Di daya hayalmu. Makanya Alkitab bilang gini, Filipi 4, silakan Pak Barwi, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua gosip, semua keluhan, semua kritik, semua yang buruk-buruk, pikirkan semua itu. Nah, habis hidupmu pasti. Tadi saya konseling ya sama temen jemaat. Dia bilang punya waktu konseling gak? Gemeteran dia tadi. Saya bilang ada apa? Singkat cerita saya dengerin ceritanya gak ada apa-apa. Hidupnya baik-baik aja. Tapi saya simpulkan, dia dikelilingi dengan orang-orang yang suka gosip. Ngomongin bos, ngomongin pimpinan, ngeluh-ngeluh, kritik-kritik. Saya mau bilang itu toksik, itu sampah. Kamu harus buang itu. Setiap kali saudara scroll TikTok, menarik mungkin, apa yang dibicarakan mungkin gak salah, bener, tapi bikin kamu khawatir. Udah segera ganti channelnya. Ganti, jangan dengerin lagi. Saya pernah terjebak loh. Saya lihat tentang orang-orang yang pokoknya ketidakadilan di bangsa ini. Banyak orang nganggur, banyak kejahatan. Lalu saya mulai berpikir, waduh gimana nih Indonesia kok kacau banget, pimpinannya gimana nih. Rezeki seret. Susah hidup jadinya. Gak damai sejahtera. Dan Tuhan gak mau kau mengalami itu di bulan November. Amin. Tuhan mau kau sukacita, kau damai sejahtera. Amin. Kau lihat berkat Tuhan. Amin. Kau lihat jalan terbuka. Amin. Tapi sebelum sampai di situ kau harus lihat di pikiranmu. Makanya kalau timeline TikTokmu, Instagrammu keluar hal-hal yang kelihatan benar tapi buat kamu khawatir, ganti channelnya dan segera searching Pendeta Mario Marcelo. Enggak, searching lah pendeta-pendeta Tiberias juga. Amin. Hati-hati loh, iblis tahu bagaimana mencuri berkat di hidupmu. Saya mau bilang, semua yang kamu butuh sudah Tuhan sediakan. Semua yang kamu perlu Tuhan sudah sediakan. Lihat itu di pikiranmu, maka kau akan lihat di kenyataan hidupmu. Sepanjang bulan ini ada kebaikan Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya Alkitab bilang, yuk kita sama-sama baca 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah, imajinasikanlah semuanya itu. Amin. Maka engkau akan mengalami apa yang kau lihat di pikiranmu jadi nyata. Amin. Tengok kanan kirinya, bilang kuasai medan peperangannya. Bilang kuasai imajinasimu. Amin. Saudara diberkati sampai di poin ini. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Hatiku percaya mujizatmu nyata, kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat. Oke, stop.
Lihat dulu di pikiranmu, jadi lihat di kenyataan. Amin. Ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku, Tuhan mengadakannya. Ada yang gak punya masalah boleh angkat tangan, yang gak punya masalah. Oh, kebalikan berarti. Ada yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang punya masalah, oh banyak juga yang bermasalah. Ya mungkin kita ada masalah, amin. Kita ikut Yesus bukan berarti bebas masalah. Pasti ikut Yesus ada masalah enggak? Oh ikut Yesus enak loh. Bangun tidur gak ada masalah. Enggak gitu lah. Pasti ada masalah. Tapi di tengah masalah Tuhan akan membawamu melihat jalan keluar. Lewat pendahuluan khotbah, tadi baru pendahuluan. Jadi saya masih khotbah sekitar sejam lagi, gak apa-apa ya. Yang lapar tahan laparnya ya. Oke, slide berikutnya. Lewat khotbah yang tadi, maka November ini mulai lihatlah di pikiranmu Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Saya ulang buat yang punya masalah, lihatlah di pikiranmu, mulai lihat di pikiranmu Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Amin. Tuhan mau kamu menemukan jalan keluar. Tuhan mau orang Israel menemukan jalan keluar. Dan memang mereka akhirnya keluar juga dari perbudakan di Mesir. Tapi baru di pertengahan perjalanan, Firaun berubah pikiran dan memerintahkan pasukannya segera mengejar orang Israel dan membinasakan mereka. Orang Israel dipimpin Musa jalan. Musa dipimpin tiang awan jalan. Mereka jalan menuju Laut Tiberau. Artinya mereka ketemu situasi nggak ada jalan. Apakah tiang awan? Apakah Musa salah jalan? No. Tapi Tuhan mau mengajar mereka melihat Tuhan bisa siapkan jalan keluar. Amin. Waktu mereka lihat di depan gak ada jalan, di belakang tentara Mesir semakin dekat, mereka ngeluh. Mereka membayangkan situasi terburuk yang bisa terjadi. Mungkin dipukul, mungkin dihancurkan, dibinasakan, dibuat mati. Maka mereka bilang, lebih baik kami mati di Mesir daripada dibuat kuburan di sini. Tapi Tuhan bilang melalui Musa, rubah gambar film-film yang ada di pikiranmu, kemungkinan terburuk. Kita ngomong pahitnya deh ya, enggak kita ngomong manisnya ya, amin. Oke, pahitnya gini nih, pahit-pahitnya nih. Kalau bisnis gitu kan, pahit-pahitnya kita nih enggak untung nih pahit-pahitnya. Tapi kalau bisnis sama saya, kita akan ngomong manis-manisnya nih, kita akan untung banyak nih. Karena semua kerugian, semua kebangkrutan sial, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib, amin. Kita enggak mau lihat yang pahit-pahit, kita mau lihat yang manis-manis. Karena Tuhan mau kau melihat yang manis di pikiranmu, amin. Dan waktu mereka ngeluh, Tuhan bilang melalui perantaraan Musa. Keluaran 14, silahkan Pak. Ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, yang pertama apa? Janganlah takut, lalu apa? Berdirilah tetap, lalu apa? Lihatlah, sama-sama bilang lihatlah. Keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Lihatlah keselamatan yang udah Tuhan selamatkan? Belum. Lihat di mana? Tutup matamu, lihat Tuhan selamatkan. Amin. Jadi lihatnya di mana? Imajinasi. Amin. Susah Pak Pendeta? Enggak. Saudara bisa lihat kok mobilmu ada di mana di parkiran padahal aku masih di lantai 2. Ya kan? Mau pergi pulang, tahu parkirnya di mana? Ingat. Bisa lihat jelas di pikiranmu di mana mobilmu parkirnya ngadep depan apa belakang? Saudara bisa lihat jelas. Tuhan mau saudara bisa lihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi Tuhan sedang mengajakmu. Lihatlah. Tuhan siapkan keselamatan buat kamu. Lihatlah di pikiranmu. Tuhan sudah punya jalan keluar. Amin.
Yuk kita baca terus. Yang akan diberikannya hari ini padamu. Baca sama-sama 2, 3. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan mau mereka lihat itu orang Mesir yang di belakang yang ngejar. Gak akan kelihatan lagi selamanya. Lihat di mana? Lihat di mana? Sama-sama bilang imajinasi. Sama-sama bilang di hati. Di pikiran. Amin. Apa yang terjadi lalu? Kalau kita baca ayat 14, Musa bilang Tuhan yang perang ganti kita. Kita diam saja. Lalu mereka bergerak. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya. Lalu laut terbelah. Tuhan buka jalan. Tuhan menyela kejadian kan? Tapi sebelumnya lihat dulu di mana? Di pikiran, di imajinasi. Kejadian kan? Kejadian. Nyebrang sampai di seberang. Tentara Mesir ikut sampai di tengah laut. Lautnya ketutup. Apa yang mereka lihat di pikirannya? Dan Tuhan suruh, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk kejadian. Amin. Tapi lihat di pikiran. Saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi lihatlah, mulai lihat di pikiranmu. Tuhan sudah berikan jalan keluar buat masalahmu. Amin. Dan kau akan lihat jalan keluar jadi nyata di hidupmu. Tepuk tangan dulu yang dahsyat dan luar biasa. Nggak kerasa nih udah 35 menit. Oke, satu lagi deh. Next slide. Mulai lihatlah di pikiranmu. Tuhan sudah memelihara kamu sempurna. Aduh, ada tatonya lagi. Enggak, gambarnya ada tatonya. Mulailah lihat di pikiranmu. Tuhan sudah memeliharamu. Karena iblis lagi coba buat kamu buka Instagram, lihat sehari kerja susah. Buka Instagram, lihat dolar lagi naik. Buka Instagram, lihat harga naik. Buka TikTok, lihat semuanya. Banyak orang lagi kesusahan, kesulitan. Iblis mau kamu lihat itu, tapi Tuhan mau kamu lihatlah bahwa Tuhan sudah memeliharamu sempurna. Saya nggak tahu kalau saudara punya masalah ekonomi. Saya mau katakan, Tuhan akan buat orang yang kekurangan jadi kelimpahan. Karena ada contohnya. Di Alkitab, ketika Elia dipelihara di tepi sungai Kerit lewat burung gagak, makan hamburger pagi sore. Ya itu kan, roti daging kan hamburger ya. Atau mereknya apa, bukan pagi sore restoran Padang. Mungkin enak gitu kan. Tapi Tuhan bilang, udah waktunya kamu pindah. Karena aku akan jumpai ada seseorang yang sangat kekurangan, aku mau ubah dia dari kekurangan jadi kelimpahan. Siapa itu? Janda di Sarfat. Kemudian Elia datang ke janda di Sarfat, lalu kemudian Elia bilang, beri aku minum. Dan janda itu mau ambil minum, lalu kemudian Elia bilang, buatkan aku roti. Lalu janda itu bilang begini, Tuhan, tepung di tempayan sedikit, minyak juga aku hanya punya sedikit. Dan nanti aku mau buat roti, lalu dibagi 2 untuk aku dan anakku makan. Besok gak tahu makan apa lagi, mungkin kami mati. Jadi itu bukan cuma sedikit, sangat sedikit. Jadi janda ini resesi. Dia punya masalah ekonomi. Tapi Tuhan mengutus Elia supaya resesinya berubah jadi kelimpahan. Dan Tuhan bilang begini, Elia melalui Elia. Oke, buatkan dulu bagiku roti bundar kecil, maka tepungnya akan berlimpah-limpah, gak akan habis. Minyaknya gak akan habis. Apa yang dilakukan Elia? Mengajak janda itu bisa melihat kalau dia buatkan dulu roti kecil buat Elia. Dia melihat di pikirannya bahwa tepungnya gak akan habis. Minyaknya gak akan habis. Kita lihat deh, 1 Raja-Raja 17 ya, ayat 14. Sebelumnya pemusik boleh siap-siap. Saya masuk di bagian terakhir. Ayat 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 14 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Waktu Elia ngomong gini, menurut saudara, janda itu hanya gitu atau pasti dia mikirin ya kan? Oh, jadi tepungnya nggak habis.
Jadi minyaknya nggak habis kalau aku buatin roti bundar. Lalu kemudian ayat 15. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti Kalau dia berbuat berarti dia percaya. Kalau dia percaya berarti dia melihat. Karena berhubungan dengan iman. Amin tadi kan. Berarti dia udah lihat. Kalau aku buat nanti tepungnya nggak habis. Minyaknya nggak habis. Dia sudah lihat itu di pikirannya. Maka Alkitab bilang apa? Dia serta anak perempuan itu dapat makan berapa waktu? Lamanya. Karena kekeringannya 3,5 tahun, mungkin ketika dengan dikasih makan burung gagak itu anggaplah 1 tahun sampai 1,5 tahun, ada 2 tahun lagi, makan selama 2 tahun, minyaknya nggak habis, tepungnya nggak habis. Ayat 16 yang terakhir. Ayat 16. Tepung dalam tepan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Apa yang dilihat janda itu jadi nyata. Masuk November. Saya mengajak saudara, coba tiga slide sebelum ini, 3 slide sebelum ini. Lihatlah, pakai satu lagi. Mulai lihatlah di pikiranmu Tuhan sudah memeliharamu sempurna. Karena Tuhan memang sudah bayar apa yang kau butuh di atas kayu salib. Masuk November, lihat di pikiranmu. Di meja makanmu selalu ada makanan. Sore-sore selalu ada snack. Bukan ular, makanan kecil maksudnya. Ada martabak. Ada kue pukis mungkin. Ada gorengan ya kan, tapi jangan banyak-banyak gorengan ya, nanti kolesterol. Lihat ada buah-buahan di meja makanmu. Lihat di pikiranmu tiap hari ada makanan di rumah. Ada yang harus kau bayar, lihatlah. Di saldo tabunganmu ada berkatnya untuk kau bayar. Amin. Lihat di dompetmu ada dolar, amin. Lihat di pikiranmu bahwa kau gak kekurangan, kau dipelihara Tuhan. Maka itu akan jadi nyata di hidupmu. Apa yang kau perlu sudah disediakan. Sama-sama bilang apa yang saya butuh, apa yang saya perlu. Setiap hari di bulan November, Yesus Kristus sudah bayar harganya, lunas di atas kayu salib, sudah disediakan. Saya hanya perlu melihatnya, sudah ada di pikiran saya, maka akan jadi di kenyataan hidup saya. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Apa yang kamu lihat hari ini di hatimu, di pikiranmu, di imajinasimu, akan jadi nyata di hidupmu berikutnya, di hidupmu besok. Saudara diberkati firman Tuhan. Saudara tahu betapa luar biasanya imajinasimu. Kuasai imajinasimu, kuasai cara berpikirmu, dan kau akan lihat kemenangan sepanjang bulan November 2025. Yang diberkati firman Tuhan boleh lambaikan tinggi tangannya, saya mau lihat. Yo, boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja, kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya